Baik, kita lanjutkan. Jadi polanya seperti ini, ya polanya seperti ini. Jadi untuk menghadirkan makalah 1 dan makalah 2, untuk mengisi kolom nilai tugas terstruktur dan tugas mandiri, itu yang pertama kali dilakukan adalah merujuk chapter dari 2 buku babon kita ini, ya Samuelson dan Askari ini. Jadi kalau misalkan ibu bapak ada yang mau membuat peran pemerintah, nah itu tolong dicek dulu di Samuelsonnya di chapter berapa, di Askarinya juga di chapter berapa. Syukur-syukur di dua-duanya ada, ya. Tapi kalaupun tidak ada, itu di salah satu mesti ada itu. Ya, di Samuelson itu mesti ada, di Samuelson and Nordhaus itu mesti ada. Yang di Askari boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Nah, baru kemudian kita lanjutkan dengan menghadirkan rujukan-rujukan itu. Jadi mohon ada kesulitannya jangan ditelan sendiri ya, Pak, Bu. Saya nunggu-nunggu di WA Group itu, saya nunggu-nunggu nunggu permohonan bantuan, permohonan bantuan untuk mencari rujukan gitu. Terus ini nggak ada juga gitu, ini kemana gitu ya. Itu mohon disampaikan aja, nggak usah ragu ya, disampaikan, tidak usah ragu. Agar apa yang harus kita lakukan. Jadi prasyarat saya memberi nilai kan tujuan jangka pendeknya itu ya, atau tujuan jangka sangat pendeknya itu ya, dari dua pintu masuk ini bisa saya lakukan kan gitu. Jadi gitu ya, itu makanya saya kemarin minta tolong draft judulnya dikirimkan dulu agar saya bisa cek ini si A chapter berapa yang dirujuk, makalah satunya seperti apa, makalah duanya seperti apa, dan seterusnya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan tugas? Hanya sebentar, Prof. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya kita dilihat dulu di judul yang diambil itu di buku rujukannya di chapter berapa. Ya. Nah, setelah itu baru kita menstrukturkan apa yang dari subbab chapter itu atau bagaimana, Prof? Tidak harus juga mutlak seperti itu. Saya memberikan alur ini ya dari sini dulu karena kan 2 buku ini adalah 2 buku yang diposisikan sebagai buku babon di mata kuliah kita dan silabusnya SAP ya RPS-nya kan dari 2 buku ini gitu ya. Jadi saya membuat ini dari aspek proses bahwa ternyata ibu bapak punya punya cara yang lain ya silahkan aja, nggak soal juga. Misalkan jangan-jangan makalahnya udah selesai. Nah, ketika makalahnya udah selesai, ini ngerujuk ke sininya gimana caranya? Nah itu yang ingin saya bantu nanti. Ya, ingin saya bantu. Saya selaku dosen kan wajib membantu ibu bapak agar bisa mengkonstruksikan alur latihan penulisan ilmiah itu. Kan intinya di situ sebetulnya ya, intinya di situ. Intinya kita berlatih menulis secara ilmiah, secara akademik berdasarkan ketentuan yang ada. Itu aja. Jadi jangan kemudian nanti malah ibu bapak menjadi terbelenggu dengan apa yang saya tampilkan di sini. Oh ini harus ke sini dulu, nggak begitu juga. Nah, andai misalkan memang belum punya, maka dicobalah jalur ini. Lihat dulu chapter yang dirujuk. Ini contoh ya. Saya misalkan belum kepikiran. Kemudian saya lihat chapter yang dirujuk. Oh ternyata ada peran pemerintah, misalkan kan gitu ya. Oh iya kalau gitu saya peran pemerintah aja. Nah, jadi kan bisa jadi seperti itu. Tapi bagi yang sudah punya di kepalanya, punya bahan terkait dengan peran pemerintah, ya it's okay. Itu ya. Jadi temanya, topiknya sudah ada lebih dulu, baru ngelihat ke sini. Gitu ya. Bagi yang sudah punya, baru ini menjadi bukan menjadi langkah pertama, tapi ini langkah berikutnya. Bagi yang belum punya, ini jadi langkah pertama. Gitu? Izin nanya Pak Prof. Ya. Saya coba menegaskan lagi apa yang saya pahami Pak Prof.
kalau melihat dari chapter yang dirujuk ada Samuelson sama Askari, ini apakah yang menjadi rujukannya itu hanya subbab-subbabnya, judul besarnya, kemudian materinya bisa kita ambil dari mana saja, atau sebetulnya dari subbab itu sendiri yang mungkin kita rangkum atau bagaimana? Ini Bu, makanya saya minta pokoknya hadirkan dulu tulisan. Contohnya kemarin tuh yang saya pilih itu public policy misalnya. Nah, Ibu kan udah punya public policy kan? Iya. Nah, dan kalau saya lihat yang punya Ibu kan nggak lihat dulu secara detail di Samuelson dan Askari, betul kan? Ya betul Pak. Nah, sekarang biar kita menjadi apa? Menjadi punya bukti pada saat Irjen periksa. Ini mahasiswa membuat makalah. Ini apa ya? Ini berbasis pengalaman nih ya. Mana karya mahasiswa? Mana makalah kelas? Dicek itu dicek. Gitu. Mana RPS-nya? Itu dicek. Makanya saya bikin RPS di akhir itu setelah melihat apa yang dihasilkan oleh mahasiswa. Biar mudah menghadirkan proses belajarnya. Jadi prosesnya kan bisa jadi seperti sekarang ini. Tapi ketika nanti di akhir, saya akan rapihkan sendiri menjadi memudahkan semua pihak gitu ya, termasuk mengamankan semua pihak. Nah, jadi dari apa yang sudah Ibu tulis, nanti saya akan coba cari ini di bagian mana yang bisa kita rujuk itu, baik di Samuelson ataupun di Askari. Jadi ketika misalkan nanti kinerja saya secara khusus atau kinerja pasca secara umum diperiksa, ya gitu. Kita punya bahan jawaban. Ini loh proses belajar mengajar di pasca seperti ini RPS-nya, ini silabusnya, ini bahan ajarnya, ini produknya. Produknya apa? Produknya makalah, misalkan seperti itu. Dan makalahnya dalam format jurnal, kemudian terbit. Dicek, tinggal klik referensi. Oh, ada Samuelson, ada Askari. Selesai. Ya, pemeriksa itu nggak akan baca isi. cuma segitu ya. Jadi biar orang Sunda bilang itu apa? Yaitu Karawo Kapangku ya, sekali mendayung 10 pulau terlampaui lah. Gitu ya, Bu? Iya. Gitu. Oke, kalau misalkan Ibu sudah selesai itu makalahnya, oke, gini. Ibu punya waktu khusus nggak? Kita Zoom berdua ya. Kemudian saya rekam, termasuk nanti link Zoom-nya juga saya share di grup ya. Ade ada yang mau lihat bagaimana saya mengguide mahasiswa saya menulis, boleh. Tapi Ibu harus sudah selesai dulu itunya makalahnya. Ya. Siap. Draftnya Ibu sudah harus selesai dulu. Kalau sudah selesai baru kemudian saya akan guide. Halo, Bu? Iya, paham. Nah, ya. Bisa dipahami, Bu ya? Bisa dipahami, Prof. Oke, jadi mungkin kapan-kapan kita nyari waktu lah sambil ngabuburit ya. Sambil ngabuburit, tapi harus sudah selesai dulu. Nanti saya akan guide. Dan bagi yang bisa nonton, mari nonton ya. Bagi yang tidak bisa, seperti biasa, guide saya direkam ya, dan kemudian di-share di YouTube. Gitu ya? Iya. Oke. Saya Prof. Keren, Pak. Itu satu tema untuk 2 tugas. Iya. Terstruktur ya. Temanya beda, Pak. Nah. Apa? Iya. Chapternya boleh jadi sama. Kan dari chapter itu kan banyak tema tuh, Pak. Oh, gitu. Ibu Bapak chapternya sama, temanya beda. Iya. Ibu Bapak. Saya rencana efisiensi dan. Ibu Bapak silakan baca dulu 2 buku ini. Yang mana tidak harus semua halamannya dibaca. Lihatlah chapter-chapternya. Kemudian lihatlah tema apa saja yang ada dalam tiap chapter itu. Ya, jadi mohon seperti itu ya. Dan pilihlah yang diharapkan di akhir perkuliahan nanti akan mendukung penyelesaian disertasi Ibu Bapak.
Jadi anggap saja sekarang mata kuliah ini, dan memang seharusnya seperti itu ya, ini penghantar ibu bapak menulis disertasi. Kan kuliah di pasca itu begitu Pak Bu. Jadi bukan kuliah materi lagi, ya. Ini penghantar. Makanya di pertemuan sekarang tadinya saya mau lihatkan bagaimana zakat bisa menyelesaikan persoalan yang muncul dari Kusnet, ya. Ini hipotesis Kusnet, saya berharap semua yang hadir di sini sudah paham ya hipotesis Kusnet itu. Kan hipotesis Kusnet itu resiko jangka pendek dari pertumbuhan. Itu. Nah, itu bisa diselesaikan dengan zakat, paling tidak secara teori. Ya. Beberapa artikel jurnalnya juga sudah ada yang bisa kita rujuk terkait dengan zakat yang dikontraskan untuk pertumbuhan ekonomi itu. Dan dari sinilah kita bisa kembangkan. Tuh, ya. Jadi seperti itu Ibu Bapak ya, itu mohon tidak berharap, paling tidak ke saya ya, mohon tidak berharap Ibu Bapak dapat materi sebagaimana materi saya ceramah, kemudian Ibu Bapak mendengarkan ekonomi adalah bla bla bla, nggak begitulah ya. Itu di YouTube juga banyak tuh, ya. Di YouTube juga banyak gitu. Kalau hanya sekedar materi, masuk ke Wikipedia aja dapat itu, ya. Nyaris apapun yang kita butuhkan dapat, paling tidak pintu masuknya. Jadi gitu Pak, mohon dipahami ini oleh semua juga. Jadi makalah 1 ini berbahasa Indonesia ya, makalah 2 berbahasa Inggris. Bukan menerjemahkan makalah 1 ke bahasa Inggris jadi makalah 2, bukan. Ya. Ini judulnya beda lah. Bahwa di dalamnya ada bagian-bagian yang sama silakan aja. Yang penting hadirkan aja dulu draftnya ya. Jadi makalah itu nggak usah dipikirin tapi dikerjakan. Biar ada ya, biar ada ya. Itu. Oke. Cukup lah ya. Gitu. Oke, kalau cukup, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya ini sepintas nanti kita akan jelaskan di waktu yang akan datang lah ya, mungkin Kamis depan. Jadi Bapak, ini oke. Prodi kita itu kan hukum Islam ya. Prodi kita hukum Islam dan konsentrasi kita itu ada 2. Ada ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Itu. Dengan asumsi bahwa tema dan topiknya berpeluang untuk diambil oleh 2 konsentrasi itu, maka saya kemudian mengambil contoh zakat. Sebetulnya istilah hipotesis di sini ini saya agak lebay dikit ya. Lebay untuk apa? Untuk memposisikan agar apa yang bisa dimunculkan narasinya pada wilayah zakat ini bisa dihadapkan dengan apa yang selama ini dikenal dengan hipotesis Kusnet. Itu ya. Tuh. Jadi seperti itu. Nah, ini ada semacam bukan judul kecil lah ya, penjelasan istilah boleh jadi. Zakat dalam kurung F. F ini adalah filantropi ya. Jadi kan kalau ekonomi Ibu Bapak, ekonomi itu enggak terlalu mempedulikan. Mau dibilang zakat, mau dibilang infak, mau dibilang wakaf, mau dibilang sedekah. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Mau wakaf, mau apapun. Orang mau bertengkar, ada zakat profesi, tidak ada zakat profesi, whatever. Ekonomi itu nggak lihat itu ya. Yang ekonomi lihat itu transmisi moneter. Itu, adakah aliran dana dari the have ke the have not? Adakah aliran dana dari A ke B? Ya, sebelum dari the have ke the have not, dari A ke B dulu. Ingat materi alur melingkar itu ya, dari RTP ke RTK. Adakah aliran dana itu atau tidak? Apakah transaksi terjadi atau tidak? Ekonomi itu hanya melihat itu. Ya, mau itu namanya zakat, mau namanya itu jual beli, mau namanya itu apa, ekonomi hanya melihat aliran transmisi moneternya. Itu seperti itu. Nah,
kemudian dari situ ekonomi melihat apakah dengan transmisi moneter itu kesejahteraan terjadi. Ya. Sebelum sampai ke kesejahteraan, apakah dari transmisi moneter itu kebutuhan terpenuhi? Itu dulu ya. Jadi sebelum ke kesejahteraan, ke kebutuhan dulu. Ya, dari kebutuhan ke keinginan. Nah, mohon juga nanti hati-hati dalam menjelaskan membedakan antara kebutuhan dengan keinginan itu. Ya, saya sering memberikan contoh, pagi hari kita butuh sarapan, keinginannya si A nasi goreng, si B roti susu tanpa dibakar, si C rotinya dibakar, susunya malah dari kulkas dingin gitu kan, dan seterusnya itu ya itu. Nah itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah ekonomi itu melihat di situ, ya melihatnya dari situ. Apakah kebutuhan terpenuhi? Apakah kesejahteraan terwujud dengan transmisi moneter itu atau tidak? Kalau terwujud berarti selesai, nggak ada masalah. Kalau tidak terwujud, disitulah urgensinya ilmu ekonomi dipelajari. Satu itu. Yang kedua, saya ingin menegaskan di sini, Ibu Bapak, mohon juga berhati-hati ketika kita akan mengkritisi ekonomi yang hari ini kita sebut sebagai konvensional itu dari perspektif ekonomi Islam. Jadi kalau hari ini kita melihat, ini saya ulang ya, ini perkuliahan minggu kemarin, saya ulang, kalau hari ini kita lihat ekonomi yang hari ini kita sebut sebagai konvensional ini tidak bisa menghadirkan kesejahteraan, tidak bisa memenuhi kebutuhan, mereka sendiri sudah mengkritiknya dari apa? Dari apapun yang mereka kemukakan dalam wilayah teoritik itu. Makanya ketawaduan, ini istilah saya ya, ketawaduan ilmu ekonomi yang hari ini kita sebut sebagai ekonomi konvensional itu ada pada dua istilah ya paling tidak, government failure atau market failure. Itu ketawaduan mereka kalau kita boleh sebut sebagai tawadu ya. Dan Ibu Bapak Saudara, jangan lupa juga yang namanya sains itu, yang namanya ilmu itu juga memiliki keterbatasan. Apapun sainsnya, ya mohon diingat kembali mata kuliah filsafat ilmu. Apapun sainsnya, yang namanya sains itu selalu memiliki keterbatasan. Nah, dengan keterbatasan itulah maka kita tidak perlu jumawa bahwa persoalan kehidupan manusia bisa diselesaikan melalui ilmu pengetahuan. Nah, itu ya. Jadi itu yang mohon diingat betul oleh kita semua sebagai PhD kandidat ya. Kan kita semua ini PhD kandidat ya. Kita semua ini PhD kandidat, mohon diingat betul bahwa apapun ilmu pengetahuan yang kita pelajari di dunia ini itu memiliki keterbatasan dan tidak ada jaminan semua masalah bisa diselesaikan melalui ilmu pengetahuan. Ya. Jangan sampai juga kemudian kita ikut nyinyir, kalau gitu bubarkan aja, nggak usah ada ekonomi. Ya, itu kan bisa jadi berimbas ke semua ilmu apapun. Ya, ilmu kedokteran begitu hebat sekarang tiba-tiba penyakit yang susah disembuhkan, yang susah sembuh malah tambah merajalela. Kalau gitu ilmu kedokteran gagal dong. Iya, itu dia, ya. Jadi ketika kemarin kita bicara inflasi itu kan pertanyaan mahasiswa S1 ya, terkait dengan inflasi itu. Pak Anton, gimana itu menyelesaikan inflasi? Ya itu dia, ya. Itu makanya ada ilmu ekonomi agar kita bisa sebelum kita selesaikan itu kan kita pahami dulu inflasi itu penyebabnya apa sih? Ya, oh ternyata penyebabnya ada dua, ada dari luar, ada dari dalam, ada dari demand, ada dari cost ya. Ada pull-nya itu dari luar, ada tarikannya itu dari dalam itu. Dan memang kenyataannya demikian. Gitu. Jadi ketika tingkat pendapatan naik, tingkat permintaan naik. Ketika tingkat permintaan naik, nah ingat ya di konvensional itu, maka harga cenderung naik. Itu. Ada ada yang mengikuti perkembangan CPO kan sekarang udah mulai ketahuan kan penyebabnya kenapa harga minyak goreng jadi mahal.
Dan itu saya sudah sampaikan di awal sebelum kemudian kita hari ini melihat atau mendengar berita, melihat berita di televisi bahwa ternyata penyebabnya adalah seperti yang diberitakan itu. Itu kan di luar, bagi saya itu agak di luar dugaan. Bagi saya ya. Tapi kalau bagi ibu bapak yang sudah enggak kan biasa Pak Anton itu, iya, itulah faktanya, ya, itulah faktanya, gitu, ya. Jadi tetap saja sebagus apapun ilmu itu, sehebat apapun ilmu itu, apalagi ekonomi ya, melewati fase-fase di mana peran individu manusia itu begitu begitu tinggi ya, begitu besar perannya ya, maka kemungkinan yang kita bakal sebut sebagai human error itu juga cukup tinggi. Itu juga cukup tinggi. Ah, gitu. Ya. Jadi mohon dilihat dari aspek itu. Nah, di sini jadi dari kenapa saya apple to apple kan hipotesis Kuznets versus zakat ini versus hipotesis zakat ini, saya ingin memberikan semacam umpan atau ya semacam umpan lah. Bagaimana ekonomi yang hari ini kita sebut sebagai ekonomi Islam bisa sedikit memberikan obat ya, ramuan untuk menyelesaikan persoalan yang kalau kita hanya menggunakan ekonomi konvensional dan Kuznets ada di wilayah ekonomi konvensional itu kita gunakan, maka yang terjadi adalah masalah jangka pendek ya, masalah jangka pendek. Jadi Bapak, ini hipotesis Kuznets itu seperti ini ya. Jadi korelasi positif, terjadi korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan ekonomi. Nah ini penyakit lain nih, ya. Jadi pertumbuhan ekonomi melahirkan penyakit inflasi. Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets melahirkan tingkat kesenjangan. Gitu. Ya. Ibu Bapak, ilustrasinya begini. Jumlah angkatan kerja 10.000. Lapangan kerja hanya bisa menyerap 1.000. Yang 9.000? Itu ya. Ini. Jadi lahir tingkat kesenjangan tuh. Ya. Oleh karena itu siapa yang mau masuk ke employment, ke tenaga kerjaan? Ya. Nih. Jadi pertumbuhan ekonomi tingkat kesenjangan. Ini positif. Coba. Ini kan paradoks. Jadi kalau pertumbuhan tinggi, kesenjangan tinggi, ini paradoks. Ya, jangka pendek. Semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, PDB per kapita, maka semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Ini bahasa saya ya. Ini bukan bahasa ekonom nih. Ini bahasa mubalik ya. Agar diharapkan ya. Saya berharap agar lebih mudah dipahami. Jadi hipotesis Kuznets itu seperti ini. Kuznets itu dari mana dia tahu? Dari fakta yang diperolehnya. Ya, ingat kan ekonomi itu kan ada ekonomi positif, ada ekonomi normatif. Di awal kita sudah bahas itu ekonomi positif, ekonomi normatif. Maka dari aspek ekonomi positifnya, Kuznets menemukan faktanya seperti ini. Tuh. Saya kemudian karena disertasi saya zakat, saya mencoba membangun narasi kontestatif atau ya idealnya solutif lah ya, idealnya solutif. Tapi selama belum solutif, anggap saja ini kontestatif ya dengan hipotesis zakat ini. Ini hipotesis Kuznets, ini hipotesis zakat. Jadi hipotesis zakat yang saya bangun adalah korelasi negatif. Ya kalau di sini korelasinya positif, di sini korelasi negatif. Paling tidak normatif ekonomiknya seperti itu. Antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi. Kenapa? Karena ya. Kan muncul pertanyaan, apakah zakat itu harus halal?
Ya, itu urusan fikih itu ya. Yang ilmu ekonomi selama ini tidak mempedulikannya. Bukan tidak mempedulikan, tidak membahasnya. Itu ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Semakin tinggi pertumbuhan PDB atau PDB per kapita, maka dalam kurung mestinya semakin kecil perbedaan kaum miskin dan kaum kaya. Ini jangka pendek ya, dua-duanya jangka pendek. Oleh karena itu, apakah ini bagi yang cash terutama, apakah tidak ada peluang untuk renarasi ya, membuat narasi baru terkait dengan kewajiban hawal itu? Atau begini, jangan dulu ke situ deh. Dalam fikih sendiri kan ada hawal, ada yaumah hasodih, itu kan? Nah, pertanyaannya, apakah hawal itu ta'abudi atau technically? Gitu. Apakah hawal itu ta'abudi atau teknikal, bersifat teknis saja? Itu. Nah, apalagi kalau kita masuk dari ilmu ekonomi. Ekonomi itu yang dilihat adalah transmisi moneter. Ya, mau hawal, mau yaumah hasodi, mau kalau barang tambang atau lukotoh temuan, itu kan pada saat dapat ya, itu kan begitu. Itu oke. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak Saudara, nah kita berharap dengan adanya entitas zakat ya, dan di fikih-fikih klasik zakat itu kan tidak masuk muamalah ya. Jadi Ibu Bapak kalau misalkan nanti Ibu Bapak akan merujuk sumber-sumber klasik terkait dengan ekonomi zakat, itu nggak akan ada atau sulit menemukannya di Kitabul Muamalah atau di Babul Muamalah itu. Kenapa? Karena zakat itu masuk dalam rubu yang pertama itu rubu ibadah itu ya. Syahadat, dari toharoh dulu ya, toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, itu yang kemudian menjadi fiqhul ibadah itu. Baru kemudian masuk fikih muamalah. Kalau Syafi'iyah dari ibadah ke muamalah. Kalau yang non Syafi'iyah dari ibadah ke munakahat. Gitu ya. Jadi tolong juga diperhatikan apa yang kita rujuk terkait dengan tema-tema itu. Oke. Nah, Ibu Bapak, Saudara, seperti inilah bentuk hipotesis Kuznets itu. Jadi kalau saya pilih proksi di sini income per kapita ya. Ini kan pertumbuhan ya. Pertumbuhan ekonomi, proksinya adalah income per kapita, dan di sini adalah ketimpangan, kesenjangan, inequality. Maka kata Kuznets, ya azan ya, ya nggak apa-apa lah, kita lanjutkan aja dulu. Jadi kata Kuznets, yang terjadi adalah seperti ini, bukan kata Kuznets, temuan Kuznets yang terjadi adalah seperti ini. Jadi ketika income per kapita naik, maka inequality ikut naik. Ini ya. Anggap saja lurus ya. Nah, ini kan income per kapita ini naik nih. Income per kapita meningkat, pertumbuhan meningkat ya. Maka yang ada
ketimpangan juga meningkat. Kok bisa begitu? Ya itu tadi ilustrasinya. Ya, Ibu Bapak sekarang pertanyaannya, dari jumlah penduduk kita NKRI, berapa orang yang berkesempatan mengikuti kuliah S3? Ada nggak data statistiknya jumlah mahasiswa S3 Indonesia? Ya, anggap saja belum ada ya, tapi kan kita bisa tahu. Ya, rasio dokter to population berapa? Indonesia tuh masih sangat kecil. Jangankan ke dokter, angka partisipasi murni saja kita baru punya sampai SMP, sampai SMA. Ya, rata-rata lama sekolah kita tertahan di SMP kelas 2. Angka partisipasi murni kita tertahan di SMA. Aha, kan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kebayang kan pertumbuhan, ya, pertumbuhan ekonomi jangka pendek akan meningkatkan ketimpangan. Jadi hanya orang tertentu, hanya individu tertentu dari satu negara yang sudah berhasil melewati jenjang pendidikan, dan dari jenjang pendidikan itu dia kemudian menjadi berhak untuk memperoleh sesuatu berdasarkan keterampilan yang membentuk profesinya itu. Nah, oleh karena itu kata siapa Kusnet ini baru pada saat tertentu, nah, ini ya, anggap saja di sini, ya. Nah ini ketimpangan akan turun. Mohon maaf ini mestinya lurus ya. Baru pada saat tertentu ketimpangan akan turun. Setelah melewati, jadi kan kalau di sini ketimpangan turun lagi nih. Ya, dari sini turun ke sini nih. Setelah melewati ini, dongkrakan dari awal sampai sini. Ya. Jadi kalau kata Kusnet, nah begini. Akhirnya ya kalau kita mengikuti hipotesis Kusnet, pertumbuhan itu berpeluang melahirkan kerawanan atau apa istilahnya ya, ketidaknyamanan di masyarakat. Ini hipotesis Kusnet ya. Nah, sementara kalau hipotesis zakat seperti ini. Ya. Jadi semakin tinggi income per kapita, maka inequality semakin rendah. Nggak sempat naik dulu seperti di Kusnet nih. Ya, nggak sempat naik dulu ke sini seperti di Kusnet. Kalau menggunakan hipotesis zakat, maka pada saat itulah inequality mestinya turun. Ya. Pada saat itulah inequality mestinya turun. Oleh karena itu pertanyaannya, apakah haul itu ta'abbudi? Kalau ta'abbudi al-aslu fil ibadah at-tahrim, artinya nggak boleh kita rubah. Wah ini haul harus tepung tahun. Tidak tepung tahun, bid'ah. Begitu ya. Ya silakan gitu ya. Gitu. Toh muzaroah itu yaum hasodi, tidak tepung tahun. Ya, jadi ada silakan lah itu peluang bagi kita untuk kita lakukan penelitian. Ya. Nah, jadi ini adalah resep yang ditawarkan oleh ekonomi syariah, anggap saja demikian, atau oleh ekonomi Islam untuk menyelesaikan persoalan kerawanan, ketidaknyamanan yang ada di wilayah ini. Ada di wilayah ini. Ya. Jadi kan ini anggap saja ketidaknyamanan. Mari kita ngebut dulu ya, kita ngebut dulu. Jadi kalau ini oke. Kalau ini kita rubah ya, kita geser tata letaknya. Nah, ya, biar enak lah, biar kita bisa melihat perubahannya ke arah mana.
Jadi ini adalah nih garis merah ini tingkat income per kapita tertentu pada waktu tertentu dengan tingkat inequality tertentu. Kita bisa bandingkan bagaimana hipotesis Kuznets terselesaikan atau paling tidak berpeluang terselesaikan dengan menggunakan hipotesis zakat. Ya. Jadi income per kapita naik. Nah, sampai sini ya. Langsung loncat nih. Sampai sini kita bisa melihat ya. Oke. Tingkat inequality yang ada. Nah. Itu ya. Nah. Tuh. Ya, tingkat inequality yang ada seperti ini. Jadi ini yang tadi saya katakan, Kuznets menemukan data ini. Ya. Gimana caranya agar tidak terjadi ini? Pakai hipotesis zakat. Jadi hipotesis zakat berterima kasih kepada Kuznets karena Kuznets sudah berhasil menampilkan fakta. Dari fakta Kuznets itulah maka kemudian kita bisa bereksperimen, anggap saja demikian lah, bukan bereksperimen ya, kan kemarin kita sudah bicara, kita tidak mungkin melakukan eksperimen karena berbeda dengan berbeda dengan sains murni ya, MIPA ya, itu Menkyu kan kemarin yang mengatakan seperti itu. Kita tidak mungkin melakukan eksperimen ya, jadi ex post bukan ex ante ya. Nah, tapi ketika ini berulang, maka kita menjadi punya hak untuk mengeluarkan hipotesis berdasarkan fakta-fakta itu. Nah, kalau begitu, kalau hipotesis Kuznets seperti ini, ya, maka kita coba hipotesis zakat. Narasinya bisa kita buat dan inilah penampakannya. Pada saat income per kapita naik, inequality naik sampai pada batas tertentu, ketika kita melihat fakta yang dari fakta itu lahir hipotesis Kuznets, tetapi ketika kita menemukan zakat, maka pada saat bergerak ke kanan, pada saat bergerak laju income per kapitanya positif, maka pada saat itulah inequality turun. Tuh. Nah, ada hal lain. Pada titik ini Kuznets sendiri tidak yakin inequality dapat turun. Kenapa? Karena self rasionalitas. Ya, kan asalnya rasionalitas dan self interest ya, di pertemuan sebelumnya itu kita bicarakan itu. Di sini karena ada self rasionalitas. Jadi setelah self interest muncul, maka yang asalnya rasionalitas murni, orang kemudian terdorong untuk memegang self rasionalitas. Yang dari situlah terlahir selfish, itu egois. Tuh. Jadi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu itu diantaranya dasarnya juga dari hipotesis Kuznets ini. Kuznets sendiri nggak yakin dari sini inequality dapat turun. Jadi yang kaya tambah kaya. Itulah sebabnya di ekonomi konvensional kebijakan fiskal itu menjadi sesuatu yang niscaya. Lantas kalau kita mau tinjau dari sudut pandang Islam, bagaimana itu? Itu tadi makanya ada ayat Al-Quran yang langsung turun kepada Nabi yang kalau kita tinjau dari ekonomi hari ini itu kebijakan fiskal. Mana ayatnya? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada lanjutannya, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Bayarlah pajak, dengan pajak kita bisa bahagia bersama. Kan gitu ya. Tuh ya, itu. Nah, sekarang daripada kita menggunakan hipotesis Kuznets yang Kuznetsnya sendiri nggak begitu yakin dapat menurunkan inequality, apa salah kalau kita kemudian beralih saja ke hipotesis zakat? Toh dalam penggambarannya seperti ini. Ya, makanya di awal kita gunakan ini. Ya. Ini.
filantropi, ya, itu karena ini, gitu. Kita gunakan BLT itu karena ini. Yang penting terjadi transmisi moneter. Ketika transmisi moneter tidak terjadi, maka timnya Neng, timnya disiapkan. Nah, terus aku bos logonya apa? Pasti kotak-kotak. Oke, ketika transmisi moneter tidak terjadi, akhirnya kebijakan fiskal. Fiskal berbasis peraturan perundang-undangan. Sifatnya memaksa. Nah, gitu. Ya. Landasan normatifnya itu tadi, khuz min amwalihim dan seterusnya. Itu ya. Itu. Jadi sampai sini dulu lah. Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Ada pesertanya 19, padahal kita 3 kelas ya. Kita 3 kelas nih, pesertanya 19 nggak apa-apa. Ini tetap saya rekam dan nanti saya upload di YouTube. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang mau ditanyakan. Itu. Jadi seperti itulah bentuk perkuliahannya ya. Jadi bentuk perkuliahannya sudah tidak basic lagi. Jadi Pak Anton apa itu? Siapa itu Kusnet? Ya itu cari aja lah di Wikipedia ya. Jangan menyuruh saya menjelaskan siapa itu Kusnet seperti apa. Itu materinya di atau nanti Ibu Bapak boleh nonton materi S1, mata kuliah S1 ya. Gitu. Seperti apa Kusnet, siapa Kusnet dan seterusnya. Adalah insya Allah nanti saya siapkan ya meskipun nanti di YouTube-nya belum bisa saya tampilkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Jadi tantangannya luar biasa, Pak Prof. Gimana? Tantangannya luar biasa. Atau begini deh, Ibu Bapak memang masih butuh materi. Ya iya dong, Pak. Mikro makro. Enggak, gini. Makanya tempo hari saya kasih langsung itu. Jadi begini Bu Bapak. Oke. Kan ada yang japri nih, mohon maaf ya, ada yang japri dan saya tidak akan menyebut siapa yang japri. Dan tidak juga tidak hanya dari kelas ini ya. Dari kelas yang lain juga sama. Pak Anton gimana caranya itu bukunya berbahasa Inggris dan seterusnya. Ibu Bapak kan sekarang Ibu Bapak upload deh ke Google Drive masing-masing buku itu. Kemudian dibuka di Google Docs-nya. Itu otomatis per 10 halaman terjemahkan ke dalam bahasa yang kita inginkan, bahasa Indonesia maksud saya, ya, itu bisa dipahami ya, itu nanti saya bikin tayangannya lah gitu. Nah, jadi Ibu Bapak, kalau kita mengejar materi konten ya, konten itu nggak akan terkejar, Ibu Bapak paling satu semester ini paling selesai 1 chapter itu. Jadi kan sayang, jadi nggak kesana kemari, ya. Jadi satu semester ini paling selesai 1 chapter. Oleh karena itu, saya persilahkan Ibu Bapak untuk mengantisipasinya dengan cara mengambil tema atau topik yang akan dibahas, akan digunakan dalam penulisan disertasi. Ibu Bapak mahir dulu aja di situ. Ya nanti chapter-chapter berikutnya setelah selesai baru kita pelajari. Baru self study, baru postdoc. Gitu ya. Itu yang saya fatwa itu saya terima dari banyak dosen saya, baik waktu saya kuliah di Ciputat, di UIN Jakarta ya, dulu IAIN ya, ataupun di Unpad kemarin. Saya sempat tanya gitu, Pak, kapan nih belajar kontennya? Saya kan tidak linear gitu. Dibaca aja sendiri. Gitu ya. Baca aja sendiri kan bukunya udah dikasih gitu. Bukunya udah dikasih, apalagi sekarang Internet of Things itu kan, kita masuk ke Wikipedia aja. Oke, ini saya kasih ya, saya kasih ilustrasi ya.
Saya kasih ilustrasi. Bu mau nyari apa, Bu? Yang kemarin itu Ibu apa sih? Yang kebijakan pemerintah ya? Ya, kebijakan public policy. Kan kebijakan ekonomi, kebijakan Wiki. Enggak, Wiki. Nah, ini kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan dan seterusnya. Ini tinggal dibuka aja. Jadi dengan Wiki kita menjadi tertolong, minimal paragraf pertama kita dapat atau minimal definisi kita dapat. Nah, Bu Bapak, ini terlihat ya Wiki ya. Oke, Bu Bapak di sini nih ada satu nih. Nih, ini kan rujukannya. Oke, Ibu Bapak, yang bahasa Indonesia ini saya kasih ke mahasiswa S1. Kan kita S3 Pak, Bu, jangan lupa. Gitu. Emang gimana Pak Anton kalau S3? Mari kita nah, saya lagi nyari translator ke ini. Oh, sebentar. Ini ya. Ini yang ini kita delete. Economics policy. Enggak? Tuh. Dari Wiki aja nih. The economic policy of government cover the system for setting level of taxation, kan? Nah, di sini belum ada rujukannya ya. Gimana caranya agar kita bisa dapat rujukan? Tuh Bapak ini. Sampai sini aja dulu ya. Kita search Google. Nah, kan balik lagi ke Wikipedia, kita turun ke sini. Tuh. Oke. Kalau kita ingin buku di sini, books. Tuh. It cover the system for setting level of taxation. Oh, ternyata yang ada di Wiki itu ngambilnya dari Strategic Human Resource Management, Tax and Cases, halaman 53. Kita buka. Tuh. Dapat. Dapat, kita langsung tandai, pakai Mendeley, pakai Zotero, silahkan masuk. Jadi udah dapat nih, minimal berapa halaman nih untuk disertasi kita. Tuh, ya. Masalahnya itu kena turnitin itu berapa? Apanya? Kena turnitin. Kan ada parafrase, Bu. Itulah sebabnya kenapa kita belajar bikin makalah untuk nanti kan setelah jadi yang draft itu, makanya saya sebutkan draft ya, itu pasti similarity-nya tinggi. Gimana caranya agar tidak tinggi? Ya, silakan jadi aja dulu naskahnya deh, nanti saya kasih tahu. Kalau diomongin gini kan, ya cuman sekedar orang mendengarkan bagaimana cara main pingpong, tidak melihat main pingpong. Gitu ya? Siap, Prof. Itu. Jadi aja dulu, meskipun similarity-nya 100% misalkan gitu ya. Jadi aja. Siap. Karena kita menyebutnya itu draft. Ya. Nanti pas jadinya seperti apa, mari kita lewati dulu fase draft itu. Nah, gitu ya. Oke? Tetap semangat. Itu caranya, ya. Jadi kalau ada kekhawatiran similarity, kita lewati dulu fase draft. Hadirkan dulu, nanti kita akan gunakan cara tertentu agar similarity-nya
ya, agar similarity-nya berkurang. Ini mumpung saya ingat ya, saya masuk dulu ke Google Scholar saya deh. Ini asalnya 40% similarity-nya. Ya. Ini asalnya 40% similarity-nya. Profile. Nah, ini Ibu Bapak. Ini yang asalnya 40% nih. Ya. Ini asalnya 40%. Kapan? Ketika naskah ini berbahasa Indonesia. Gitu. Jadi ini terbit di jurnal ekspansi milik Polban ya. Nah, ini kemudian setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ini pun menjadi hampir 9%, 10 lah. Jadi 10%. Tuh. Jadi gimana caranya? Di antaranya dengan cara diterjemahkan. Gitu. Ya. Kenapa ini tinggi ketika dalam bahasa Indonesia? Ini kan dari disertasi. Dari disertasi yang dijurnalkan, disertasinya sudah terbit, sudah masuk di jilid ya. Sudah masuk di jilid, eksekutif summary-nya sudah masuk. Jadi ketika dilacak di Google, kena. Bahkan ini lebih parah, self plagiasi. Nah, gitu ya. Ini lebih parah self plagiasi. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka aman lah. Ini contoh aja ya, contoh bagaimana kita menghindari similarity yang yang bisa kita lakukan agar proses bisa berlangsung. Gitu Bu. Ya, siap Prof. Oh. Oke? Kalau mendengar Pak Prof ngomong itu rasanya mudah sekali Pak Prof. Enggak. Gini Bu, Ibu jangan mengukur diri Ibu dengan apa yang saya lakukan sekarang. Dulu ketika saya mahasiswa juga sama Bu. Apalagi saya dulu belum ada Google. Yang di Jakarta itu kan saya belum ada Google. Tahun 95 iya sudah ada, cuman internet kan masih barang mahal. Tapi ya the show must go on Bu. Bismillah aja, nyantai. Ya. Gitu ya, nyantai aja, bismillah. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita tutup saja ya perkuliahan kita seperti biasalah. Nanti tayangan berikutnya atau penjelasan berikutnya bukan andai ya, kemungkinan besar itu dirujuk sama juga. Jadi yang bakal sering saya rujuk itu circular flow. 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor. Itu bakal sering dirujuk. Kemudian distribution based growth. Ya, itu bakal saya sering rujuk. Ya, apalagi kalau dihubungkan dengan ketika pintu masuknya adalah Islamic economic, dan yang dimaksud dengan Islamic itu Quran Sunnah base, nah itu ya. Nah, pasti masuknya itu dari surat Quraisy. Ya, gitu ya. Dari surat Quraisy ke Al-Alaq, konsep istighna muncul, ke Al-Balad, konsep Aqobah muncul, ke lupa saya. Wafi amalihim hakun ma'lum itu ya. Wafi amalihim hakun ma'lum, wafi amalihim hakun lisail wa ma'lum. Itu pasti akan sering akan sering diulang. Itu yang kemudian nanti dihubungkan dengan utilitas di mikronya ya, dihubungkan dengan utilitas, dihubungkan dengan preferensi, dihubungkan dengan alokasi. Ya. Karena seperti itulah Ibu Bapak muter-muter itu ya. Dan kemarin saya share di grup ya, foto saya yang di Kemenag itu, kita membahas itu.
Ekonomi syariah itu apa sih? Gitu kan pertanyaannya. Ya, di Kasubdit pengembangan akademik itu masih tetap dipertanyakan. Ujung-ujungnya ada nggak ekonomi syariah itu? Ada nggak ekonomi Islami itu? Dan saya diminta menjelaskan dalam sesi tanya jawab itu di depan itu kan mayoritas yang hadir ketua asosiasi ya. Di depan para undangan itu. Ya akhirnya saya menjelaskannya jadi mirip-mirip kuliah. Kita maunya ada atau tidak? Tergantung sudut pandang, tergantung pendekatan. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita masuknya dari ekonomi konvensional, apa yang hari ini kita bahas sebagai ekonomi syariah ada masuk. Ya, seperti yang saya sering jelaskan. Sehingga kita tidak perlu membuat rivalitas. Dari aspek kajian ya. Kalau dari aspek real di lapangan kan kita sama tetangga sebelah juga kita jualan komputer, tetangga sebelah juga jualan komputer ya. Kan gitu. Ini dari aspek kajian kan seperti itu. Apalagi kemudian saling menafikan gitu. Itu kemarin tuh acaranya seperti itu ya, yang saya share di grup itu. Yang akhirnya berujung kepada ada beberapa prodi yang gelar akademiknya juga dirubah, yang asalnya SE jadi SSOS. Untuk apa? Untuk manajemen haji dan umroh. Dan manajemen haji dan umroh kemungkinan tidak di FEBI, tapi adanya di Fakultas Dakwah. Aha, gitu ya. Adanya di Fakultas Dakwah. Gitu. Kenapa? Karena Forum Dekan Fakultas Dakwah mengklaim yang pertama kali membahas di Fakultas Dakwah. Ya, itu. Ya, bagi saya nggak soal ya. Bagi saya nggak soal. Karena begini, saya sendiri termasuk orang yang pertama kali membahas. Ya, bahkan ada mata kuliah spiritual traveling di MKS waktu MKS masih program D3 di manajemen keuangan syariah tahun 2004. Belum ada FEBI itu. Kita sudah membahas itu sebetulnya. Ya, tapi karena tidak berlanjut, akhirnya yang berlanjut adalah Fakultas Dakwah. Gitu ya. Ya, ini jadi cerita kemarin. Nah, Ibu Bapak nanti kalau udah jadi dokter itu berada di posisi itu gitu loh. Ya. PSD itu posisinya di situ, membuat kebijakan, merumuskan, termasuk merumuskan anggaran ya. Itu kan seperti itu. Gitu. Jadi PSD itu kan di situ. Bicaranya makro, bicaranya global gitu kan. Itu seperti itu. Jadi apapun yang ketika kuliah, kan saya sendiri nggak kepikiran ya ketika kuliah, oh ternyata setelah selesai kuliah, oh ternyata pekerjaan saya malah bukan ditawari ya, saya malah berada dalam ruang bekerja yang seperti itu, yang dan itulah yang kemudian ya sekedar berbagi lah saya sampaikan kepada Ibu Bapak. Oke, itu ya. Jadi pokoknya berlatih aja Bu, Pak, Bismillah aja ya, berlatih Bismillah. Itu Anda Ibu Bapak membutuhkan per definisi apa itu ekonomi mikro, makro, nyari di YouTube juga banyak lah ya itu ya. Itu cari di YouTube banyak gitu. Tapi kalau memang dibutuhkan dari saya misalkan oke, nanti saya akan bikin yang untuk versi Ibu Bapak ya. Bikin untuk yang versi Ibu Bapak. Gitu. Yang kemarin itu yang PowerPoint dari Samuelson, coba Ibu Bapak lihat. PowerPoint Samuelson itu yang kemarin itu chapter 1 how to read the graph. Itu chapter 1 loh. Cuman ada 4 slide. Dan itunya apa? Tampilannya ya seperti ini. Tampilannya kan seperti ini. Ya. Kan tampilannya seperti ini aja nih. Tampilannya itu. Ya, ada yang increasing return to scale, ya, ada yang constant return to scale dan seterusnya. Tampilannya seperti ini. Gitu. Nah, itu ya. Jadi dan itu yang tidak dikutip oleh para penulis buku pengantar ilmu ekonomi untuk S1. Padahal sebetulnya
bukunya Samuelson dan Nordhaus pun digunakan di S1. Ya. Tapi hanya per definisi yang kemudian dirujuk itu. Ya. Jadi untuk yang intermediate bahkan yang untuk advance-nya kita tidak berikan di S1. Oke, begitu Ibu Bapak, barangkali cukup dulu lah ya. Cukup dulu. Mudah-mudahan ada yang bisa dijadikan bahan Ibu Bapak untuk tetap lanjut progres. Jadi Ibu Bapak, sekali lagi saya ulang ya, makalah apapun yang Ibu Bapak tulis, arahkan ke disertasi. Jangan sampai kemudian, apalagi ya, jangan sampai kemudian nanti filenya terdelete dan sebagainya, itu jangan. Hati-hati juga, laptop hilang, flash disk hilang, biar apapun yang kita tulis tidak hilang, punya email 2. Email A, email B. Kirimlah antar email. Atau uploadlah di Google Drive masing-masing. Itu. Ya. Jadi pengalaman saya hilang laptop, itu jangan terulang. Baik hilang laptopnya, apalagi hilang isinya. Itu ya. Apalagi hilang isinya. Laptop paling 4 juta, 5 juta. Paling dalam tanda kutip ya, mohon maaf. Isinya, aduh itu 50 juta juga lebih itu. Bisa sampai data segala macam gitu ya. Gitu. Jadi pengalaman saya hilang laptop jangan terjadi, apalagi hilang isinya. Oke, saya pikir cukup dulu lah ya. Mohon maaf ini harus men-downgrade suara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, nasu minallah wa tunqari wa basyiril mu'minin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Prof.